Menteri Pertahanan Iran Brigadir Jenderal Mohammad Reza Astiani pada Minggu mengancam akan melakukan serangan serius terhadap Amerika Serikat, AS, jika tidak mengakhiri perang Israel di jalur Gaza, Palestina. Saran kami kepada Amerika adalah segera menghentikan perang antara Israel dan Palestina dan memastikan gencatan senjata, atau Amerika akan menghadapi serangan serius, kata Astiani seperti dikutip dari kantor berita Tasnim, Senin, tanggal 6 November tahun 2023. Perang Israel dan Hamas akan segera memasuki hari ke-30 dan belum ada tanda-tanda akan berhenti. Sudah lebih dari 9.700 warga Palestina di Gaza tewas dibombardir Israel, di mana lebih dari 4.000 diantaranya adalah anak-anak. Perang besar ini dipicu oleh serangan besar tanggal 7 Oktober terhadap Israel yang menyebabkan lebih dari 1.400 orang tewas dan ratusan lainnya diculik. Pada tanggal 27 Oktober Israel memulai serangan darat besar-besaran di jalur Gaza untuk melenyapkan para milisi Hamas dan menyelamatkan para sandera. Iran, sumber utama dukungan finansial dan militer bagi Hamas, menganggap AS terlibat secara militer dalam perang Israel di Gaza. Sebelumnya, Korps Garda Revolusi Islam, IRGC, Iran mengeluh-elukan serangan tanggal 7 Oktober oleh Hamas terhadap Israel. Pejabat IRGC Sardar Abol Fazl Shekarchi menyebut serangan yang diberi nama Operasi Badai Al-Aqsa itu sebagai kesuksesan terbesar dunia Islam. Shekarchi merupakan wakil staf umum IRGC untuk propaganda kebudayaan dan pertahanan. Kesuksesan terbesar dunia Islam setelah Operasi Badai Al-Aqsa adalah konsensus negara-negara di dunia melawan rezim Zionis yang menindas dan haus darah. Katanya, berjuang melawan arogansi global adalah salah satu pencapaian terbesar revolusi Islam, yang telah diberikan kepada kaum tertindas di dunia. Lanjut dia, setelah operasi yang heroik, sukses, penuh kemenangan dan menghancurkan harga diri Israel, sebagian besar negara anggota NATO mendukung Israel dan penindasannya terhadap rakyat Gaza menjadi semakin terlihat, ujarnya. Dia menyatakan bahwa pihak-pihak yang disebutkan di atas tidak dapat menoleransi perlawanan kecil dari kelompok kecil bernama Hamas. Hamas berusaha dan mengklaim hak-hak mereka dan membebaskan tanah mereka yang diduduki Israel. Katanya, kampanye kekuatan dunia di Laut Mediterania dan pengepungan Gaza adalah hasil dari sikap mereka yang bertekuk lutut di hadapan kelompok Hamas, imbuh dia. Iran adalah salah satu negara dengan kekuatan militer terbesar di Timur Tengah. Negara ini memiliki jumlah personel yang signifikan, berbagai peralatan militer canggih, dan kemampuan rudal yang kuat. Kekuatan militer Iran mencakup pasukan darat, angkatan laut, angkatan udara, serta pasukan paramiliter seperti pasukan revolusioner Islam. Iran juga memiliki kemampuan nuklir yang selama beberapa tahun menjadi perhatian dunia. Potensi militer Iran terletak pada kemampuan mereka untuk mengancam wilayah regional, khususnya negara-negara Arab di sekitarnya, seperti Arab Saudi dan Israel. Iran memiliki kebijakan luar negeri yang ambisius dan telah mendukung kelompok-kelompok militan di wilayah ini. Jika dilihat dari kekuatannya, Iran memiliki jumlah personel militer aktif sebanyak 575.000 pasukan yang terdiri dari 3 angkatan yakni laut, udara, dan darat. Kemudian Iran juga memiliki kekuatan militer udara yang cukup mumpuni. Jumlah pesawat tempur yang dimiliki Iran mencapai 196 unit dan jumlah helikopter tempur mencapai 12 unit. Sedangkan di Angkatan Darat, Iran memiliki sebanyak 4,071 unit tank dengan jumlah artileri yang mencapai ribuan. Kemudian di sektor laut, militer Iran juga didukung 19 kapal selam, kapal fregat 7 unit. Kemudian Hamas adalah kelompok militan yang berbasis di jalur Gaza dan berjuang untuk hak dan kemerdekaan Palestina. Meskipun Hamas adalah kelompok militan yang relatif kecil dibandingkan dengan negara-negara, mereka memiliki kekuatan dalam konteks konflik Israel-Palestina. Hamas memiliki kemampuan rudal yang dapat mencapai wilayah Israel, dan mereka memiliki pasukan tempur yang berkomitmen. Dilansir dari Reuters, saat ini Hamas bukan lagi organisasi kecil yang 36 tahun lalu memprotes pendudukan Israel. Hamas terus membangun kekuatan yang bisa disebut sebagai tentara mini. Petinggi Hamas mengatakan kelompok tersebut memiliki akademi militer yang melatih berbagai spesialisasi termasuk keamanan siber, dan memiliki unit komando angkatan laut di antara sayap militernya yang berkekuatan 40.000 orang. Sebaliknya, pada tahun 1990-an, Hamas memiliki kurang dari 10.000 pejuang. Menurut situs globalsecurity.org, sejak awal tahun 2000-an, kelompok tersebut telah konstruksi jaringan terowongan di bawah Gaza untuk membantu para pejuang keluar dari wilayah tersebut, mendirikan fasilitas produksi senjata, dan mengimpor senjata dari luar negeri. Hal ini berdasarkan informasi dari sumber keamanan regional yang tidak ingin disebutkan namanya.
Kelompok tersebut telah mengakuisisi sejumlah bom, mortir, roket, rudal anti-tank, dan rudal anti-pesawat. Menurut pejabat-pejabat Hamas, peningkatan kemampuan ini telah menghasilkan konsekuensi yang semakin fatal selama bertahun-tahun. Israel mengalami kerugian 9 tentara selama serangan tahun 2008, dan pada tahun 2014, jumlah tersebut meningkat menjadi 66 orang. Setelah konflik terbaru di Gaza pada tahun 2021, Hamas dan kelompok yang terafiliasi dengannya yang dikenal sebagai Jihad Islam Palestina berhasil menjaga sekitar 40% dari persediaan rudal mereka, yang merupakan target utama Israel. Menurut Institut Yahudi untuk Keamanan Nasional Amerika yang berbasis di AS, mereka berhasil menyimpan sekitar 11.750 rudal, dibandingkan dengan 23.000 rudal sebelum konflik tersebut. Dalam serangan tanggal 7 Oktober yang merupakan pelanggaran terburuk dalam pertahanan Israel dalam 50 tahun terakhir, Hamas menembakkan lebih dari 2.500 roket dan menewaskan 1.300 orang dan menyandera puluhan orang. Jika dilihat dari kekuatan keduanya, masing-masing memiliki kekuatan militer yang cukup untuk membuat Israel kewalahan. Terlebih keduanya sama memang memiliki ketegangan dengan Israel.